Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Arjasari untuk tahap pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rahmat Salman Suhendi. Di sini saya selaku Direktur PT Sahabat Karya Sejati, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan kontraktor yang insya Allah sudah berkecimpung sudah cukup lama dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi selama kurang lebih 10 tahun. Saat ini saya coba akan menjelaskan presentasi ini untuk terkait pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit RSUD Arjasari tahap pertama. Dalam kesempatan ini untuk pembahasan saya akan ada 5 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, tenaga ahli yang kita miliki, kemudian time schedule, durasi untuk pekerjaan ini. Lalu kemudian saya akan gambarkan RAB atau estimasi biaya yang harus dibuat untuk pembangunan ini. Dari tujuannya saya ada 3. Yang pertama adalah mengurangi beban beberapa rumah sakit RSUD ya, yang berada di Kabupaten Bandung, terutama daerah-daerah Arjasari. Yang kedua, sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan terutama di daerah Arjasari. Ketiga, meningkatkan pelayanan rumah sakit sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari ruang lingkup pekerjaan, saya mengambil bahwa pekerjaan ini menyediakan tenaga kerja yang harus ahli, bahan-bahan, serta peralatan-peralatan yang alat bantu lainnya. Kemudian mengadakan pengamanan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung, sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna dan tepat waktu. Kemudian ada suatu pekerjaan pembongkaran, pembersihan, dan pengamanan dalam tapak bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan. Dari kami memiliki beberapa tenaga ahli proyek gini gitu ya. Yang pertama ada project manager yang mana deskripsi personilnya memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil, sudah memiliki sertifikat SKA Ahli Media Manajemen Proyek 602, dan juga sudah memiliki pengalaman dalam bidang hal ini kurang lebih 8 tahun. Kemudian selain dari itu ada tenaga ahli kami itu site manager. Deskripsinya memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil dan juga sudah memiliki sertifikat SKA Ahli Media Teknik Bangunan Gedung 201, dan juga sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam bidangnya, kurang lebih sekitar 5 tahun. Berikutnya ada tenaga ahli arsitektur. Yang pasti kami memiliki tenaga ahli arsitektur ini dari pendidikannya S1 Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat juga dari SKR Arsitektur Madya 101, dan punya pengalaman dalam bidang ini kurang lebih sekitar 5 tahun. Kemudian tenaga ahli berikutnya kami memiliki tenaga ahli sipil atau struktur, itu S1 Teknik Sipil, sudah memiliki sertifikat SKA Ahli Media Teknik Bangunan Gedung 201, dan juga punya pengalaman kurang lebih sekitar 5 tahun. Berikutnya ada tenaga ahli elektrikal,
memiliki pendidikan S1 Teknik Elektro, dan sudah memiliki sertifikat SKA ahli Madya Teknik Elektro dan Telekomunikasi dalam gedung 405, dan juga sudah pengalaman dalam bidangnya selama kurang lebih 5 tahun. Berikutnya kami memiliki tenaga mekanikal yang pasti pendidikannya S1 Teknik Mesin dan juga sudah memiliki sertifikat keahlian pemanfaatan tenaga listrik arus kuat. Kemudian juga punya pengalaman dalam bidangnya kurang lebih 5 tahun. Selain itu, tenaga ahli kami juga terdapat tenaga ahli quantity surveyor, pendidikannya pun S1 Teknik Sipil dan memiliki sertifikat SK ahli muda manajemen konstruksi, dan juga punya pengalaman di bidangnya selama 5 tahun. Tenaga ahli lainnya adalah kepala pelaksana, ini pun pendidikannya pun S1 Teknik Sipil, memiliki sertifikat ahli madya teknik bangunan gedung, dan juga sudah punya pengalaman selama 5 tahun. Terakhir adalah tenaga ahli kami safety officer, itu pun punya pendidikannya S1 Teknik Sipil dan sudah memiliki sertifikat SKA ahli K3 konstruksi dan sudah pengalaman selama 2 tahun kurang lebih. Yang kami tawarkan sesuai dengan masa tender pembangunan RSUD Arjasari ini tahap 1 selama 2 bulan gitu ya. Ini berikut adalah work breakdown struktur yang kami telah buat gitu ya. Jadi ini durasi time schedule-nya. Ada beberapa pekerjaan yang akan kita lakukan. Ada pekerjaan arsitektur gitu ya. Ada beberapa pekerjaan arsitektur. Yang pertama ada pekerjaan pemasangan, ada pekerjaan pemasangan dinding, bata ringan, pekerjaan plesteran dinding, mortar, gitu ya. Ada pekerjaan pemasangan dinding lapis timah, gitu ya, hitam tinggi, dan beberapa pemasangan rangka dan sebagainya. Lalu kemudian ada pekerjaan kusen, pemasangan kusen, pintu, jendela dan kaca. Berikut juga beberapa durasi yang akan kita estimasikan waktunya. Kemudian juga yang ketiga ada pekerjaan pemasangan plafon gitu ya. Ada 3 scoop pekerjaan pemasangan plafon gitu ya. Berikut juga ada beberapa estimasi yang kita buat pemasangannya, estimasi waktunya. Kemudian berikutnya adalah ada pekerjaan penutupan lantai dan dinding ya. Jadi nanti pekerjaannya penutupan lantai dan dinding. Kemudian juga ada yang kelima adalah pekerjaan utilitas dan sanitasi ya. Ada beberapa poin scoop yang kita akan lakukan gitu ya, kurang lebih sekitar 6 scoop pekerjaan, berikut dengan estimasi durasi waktunya. Terakhir pekerjaan pengecatan. Di sini mungkin ada pekerjaan pengecatan dinding eksterior, interior, dan begitu juga pengecatan untuk laboratorium, tindakan kebidanan dan sebagainya dengan cat epoxy gitu ya, karena sesuai dengan permintaan end user gitu ya. Dan di sini saya pun membuat estimasi biaya atau rincian anggaran biaya yang kita gambarkan gitu, dari pekerjaan WBS tadi gitu ya. Ada pekerjaan pemasangan yang kita estimasikan harga satuannya sekitar 750 juta gitu ya dalam satu paketnya.
Kemudian ada pekerjaan pemasangan kusen, pintu, jendela kaca, itu kurang lebih sekitar 900 juta sedalam satu paketnya. Kemudian ada pekerjaan pemasangan plafon, kurang lebih estimasinya sekitar 750 juta dalam satu paketnya. Kemudian ada pekerjaan penutupan lantai dan dinding, juga itu sesuai spesifikasi yang ditawarkan gitu ya, oleh kita, itu sekitar kurang lebih 1 miliar dalam satu paketnya. Pekerjaan utilitas dan sanitasi gitu ya, air, itu kurang lebih kita estimasikan sekitar 850 juta dalam satu paketnya. Kemudian ada pekerjaan pengecatan terakhir, itu estimasi kita adalah kurang lebih 750 juta dalam satu paketnya. Sehingga total dari biaya pembuatan rumah sakit umum daerah untuk Arjasari gitu ya, kurang lebih sekitar 5 miliar rupiah gitu. Itu yang demikian presentasi yang saya bisa gambarkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan kepada end user untuk bisa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.